Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 12 episode 26. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaodio kali ini telah berdiri di udara dengan api hitam keunguan yang menari-nari di telapak tangannya. Samar-samar, hal itu membawa kekejaman yang menyebabkan ketakutan di dalam hati seseorang. Dan banyak orang yang berada di kota iblis yang unik kali ini melongo oleh kata-kata dari Xiaodio. Hal itu membuat banyak orang kemudian berkata, dari mana orang ini berasal? Bahkan para tetua dari gerbang Yuan tidak masuk ke dalam matanya. Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya saling memandang. Lalu mereka berkata, orang ini tidak diragukan lagi, benar-benar saudara dari Lindong. Karena Ying Xiaoxiao bisa melihat emosi dari Xiaodio ini bahkan lebih aneh daripada Lindong. Dan cara bicaranya juga bahkan lebih kejam, sama sekali tidak memandang siapapun di dalam matanya. Tetua dari gerbang Yuan yang mendengar ucapan dari Xiaodio, raut wajahnya terlihat cukup suram. Lalu dia berkata dengan nada yang marah, sebenarnya kamu sedang cari mati. Karena kamu bersama bocah itu, maka aku akan menangkapmu dan membawamu ke gerbang Yuan. Mendengar hal itu, Xiaodio pun hanya bisa tersenyum, lalu melipat tangannya dan ditaruh di belakang punggung sambil berkata, hanya orang sepertimu ingin menangkapku. Tetua dari gerbang Yuan yang merasa diremehkan oleh Xiaodio, dia pun menjawabnya, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa terus berlidah tajam seperti itu. Setelah mengatakan hal ini, tetua dari gerbang Yuan langsung mengeluarkan energi Yuan tanpa batas dari dalam tubuhnya. Dan hal itu segera berubah menjadi puncak gunung Tante Ernie yang sekarang memberikan tekanan yang berat ke arah Xiaodio. Di sisi lain, Xiaodio pun hanya mendengus dingin ketika melihat hal ini. Dan ekspresi di wajah Xiaodio dengan cepat berubah menjadi sangat kejam. Tidak lama kemudian Xiaodio pun berkata, biarkan aku melihat kekuatanmu. Setelah mengatakan hal ini, Xiaodio kemudian mengulurkan telapak tangannya yang telah ditutupi oleh api hitam keunguan. Pada akhirnya, tangan dari Xiaodio kali ini meraih gunung Tante Ernie yang sedang mendesing ke arahnya. Dan tiba-tiba saja, boom, gunung Tante Ernie itu mulai terdistorsi. Seolah-olah ada tangan yang tidak terlihat sedang meremasnya dengan keras. Dan detik berikutnya, dar! Gunung Tante Ernie pun kini benar-benar hancur. Ketika melihat serangan gunung Tante Ernie-nya dihancurkan oleh Xiaodio, hal itu membuat Pak Tua dari gerbang Yuan, ekspresi di wajahnya menjadi gelap dan suram. Dia pada saat ini benar-benar terkejut dengan kekuatan besar milik Xiaodio. Lindong yang melihat adegan ini, dia tersenyum lalu berkata, sebenarnya kekuatanmu sudah sedikit pulih ya. Xiaodio pun hanya tersenyum. Lalu Xiaoyan yang mendengar ucapan dari Lindong, dia menjawabnya, dengan kekuatan kakak kedua saat ini, dia seharusnya tidak memiliki lawan yang berada di tahap kehidupan mendalam. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia kali ini menyadari bahwa seharusnya kekuatan Xiaodio kali ini telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Tapi Lindong juga belum tahu sebenarnya kekuatan puncak Xiaodio itu berada di tahap apa. Setelah tangan dari Xiaodio kali ini menghancurkan gunung Tante Ernie, dia pun tersenyum dingin ke arah tetua gerbang Yuan, lalu berkata, dengan sedikit kemampuanmu itu, kamu masih berani berteriak di hadapan kakek Martin. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Xiaodio yang sudah terbakar api hitam tiba-tiba saja berbalik dan diarahkan pada tetua dari gerbang Yuan. Seolah-olah Xiaodio akan meraih tetua itu. Tidak lama kemudian, ruang yang berada di sekitar patua gerbang Yuan kini telah mulai terdistorsi. Dan untaian api ungu kehitaman juga telah muncul dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini langsung menyapu ke arah tetua dari gerbang Yuan itu. Melihat serangan yang begitu cepat, hal itu membuat Pak Tua gerbang Yuan wajahnya telah pucat karena ketakutan.
Dia pun segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatan Yuan yang tidak terbatas telah melonjak dari dalam tubuhnya untuk bisa bertahan melawan api hitam keunguan yang sedang menyapu ke arahnya. Namun tiba-tiba saja energi Yuan tidak terbatas yang telah dia keluarkan kini telah bertabrakan dengan api ungu hitam. Pada akhirnya energi Yuan itu mulai terbakar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ketika melihat hal ini, Xiao Diao pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia mencetikkan jarinya dan api ungu hitam kini telah berubah menjadi naga api. Hal itu terus menembus pertahanan dari Pak Tua Gerbang Yuan dan akhirnya dang! Pak Tua Gerbang Yuan itu benar-benar tertabrak oleh naga api milik Xiao Diao. Tubuh dari Pak Tua Gerbang Yuan kali ini telah terpental mundur dengan sangat jauh dan dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Raut wajahnya telah berubah menjadi merah dan dia juga telah memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Aura dari Pak Tua itu saat ini juga sudah terasa lemah. Jelas dia menderita luka yang cukup serius. Tatapan banyak orang yang ada di tempat ini ketika melihat adegan itu, mereka semua tidak bisa bernafas karena mereka semua tahu Pak Tua Gerbang Yuan itu berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Namun dia tidak bisa bertahan sedikit pun melawan serangan dari Xiao Diao. Sementara Ling Qingsu yang berada di pavilion yang cukup jauh ketika melihat hal ini, dia pun tanpa sadar berkata, benar-benar kuat. Dari mana datangnya orang itu? Wanita cantik yang ada di samping Ling Qingsu yang merupakan pimpinan kelompok istana kemudian tertinggi 9 surga dan kekuatannya juga telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Dia kali ini berkomentar, dari penampilan luarnya orang ini seumuran denganmu, tapi aku yakin penampilannya itu bukan usianya yang asli. Kekuatannya pada saat ini kemungkinan telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Hal itu dikatakan oleh wanita cantik di samping Ling Qingsu dengan raut wajah yang cukup muram. Dan tiba-tiba saja Suro yang berdiri di samping mereka langsung menyela. Itu adalah kakak Lin Diao. Dia merupakan saudara angkat dari kakak Lindong. Mendengar hal ini, ekspresi di wajah Ling Qingsu dan juga wanita cantik segera berubah dan mereka melihat ke arah Suro. Dan kemudian sambil tersenyum, Suro pun kembali berkata, kakak Lindong memiliki 2 saudara laki-laki yang lainnya dan mereka berasal dari kekaisaran yang besar. Kakak Lin Diao ini adalah orang yang sangat galak. Ketika pertama kali kita bertemu di perang 100 kaisaran, dia bermaksud mengusirku dan juga kakakku. Namun setelah kakak Lindong berbicara, pada akhirnya kakak Lin Diao mengizinkan kita untuk ikut dengan mereka. Tapi bagaimanapun juga, kakak Lindong ini adalah orang yang sangat baik. Dia sama sekali tidak menentang keputusan apapun yang telah diucapkan oleh kakak Lindong. Mendengar penjelasan dari Suro, Ling Qingsu dan juga wanita cantik kini saling bertukar pandang. Mereka pun kemudian melihat ke arah Lindong dengan ekspresi yang rumit di matanya. Karena bagaimanapun juga, Ling Qingsu tidak menyadari bahwa Lindong memiliki hubungan seperti ini dengan orang yang benar-benar kuat. Karena faktanya, jika kekuatan Xiao Diao ini ditempatkan di wilayah Swan Timur, maka dia akan berdiri di puncak Swan Timur. Dan jika dilihat dari kata-kata Suro, Ling Qingsu pun sadar bahwa Lindong adalah pemimpin dari kelompok trio Lindong. Kemampuan untuk membuat seseorang yang kekuatannya jauh melampaui dirinya sendiri dan mengakuinya sebagai seorang pemimpin adalah sesuatu yang tidak mudah. Bahkan hal itu mungkin tidak akan pernah bisa dicapai oleh seorang Ling Qingsu. Tidak lama kemudian suara ledakan pun terdengar di langit. Dan pada saat ini Pak Tua Qile, Pak Tua Sidong dan juga yang lainnya yang sedang bertarung, mereka pun banyak yang terpental mundur. Dan wajah dari 5 tetua gerbang Yuan saat ini telah berubah. Lalu mereka berteriak, Liu Yu. Sementara Pak Tua Liu Yu yang barusan saja dihajar oleh Xiao Diao, ekspresi di wajahnya menjadi sangat jelek. Lalu dia mengatakan, orang ini sangat kuat. Aku tidak tahu dari mana dia muncul. Mendengar perkataan dari Pak Tua Liu Yu, sekarang alis dari Pak Tua Sidong dan juga 4 tetua lainnya sedikit berkerut. Tatapan mata mereka berubah menjadi cukup muram
ketika melihat ke arah Xiao Diao. Tidak lama kemudian, Patua Sidong pun maju dan dia akan berkata dengan Xiao Diao, "Saudara," tapi baru saja dia berkata seperti itu, Xiao Diao pun segera memotong perkataannya, lalu dia mengatakan, "Kalian semua majulah bersama-sama untuk menyerang diriku." Mendengar kata-kata itu, Patua Sidong pun langsung marah. Lalu dia mengatakan, "Kamu, baiklah kalau begitu. Biarkan aku melihat seberapa mampu kamu hari ini untuk benar-benar berani mengucapkan kata seperti itu." Setelah mengatakan hal ini, Patua Sidong melambaikan lengan bajunya karena dia sudah bersiap ingin melakukan pertarungan dengan Xiao Diao. Di sisi lain, tatapan mata dari Patua Gile, Patua Zhenzen, dan juga dua kepala aula yang lainnya, mereka melongo. Sambil melihat ke arah Xiao Diao, Patua Gile pun bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Dan Patua Zhenzen dengan ragu-ragu dia menjawabnya, sepertinya dia adalah teman dari Lindong. Mendengar ucapan dari Patua Zhenzen, Patua Gile dan juga dua kepala aula lainnya kini benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong memiliki hubungan dengan seorang ahli yang begitu kuat. Sementara Xiao Diao, tatapan matanya kali ini telah menoleh pada Patua Gile dan juga yang lainnya. Lalu dia berjalan maju sambil berkata, "Serahkan mereka padaku." Tidak lama kemudian, api berwarna ungu hitam kini telah menyapu dari belakang tubuh Xiao Diao. Jika dilihat dari kejauhan, Xiao Diao saat ini benar-benar terlihat seperti dewa iblis yang turun dari langit. Tidak lama kemudian Xiao Diao pun tersenyum. Lalu dia berkata, "Kalian berenam, majulah bersama-sama. Jika tidak, maka kalian tidak akan memiliki kesempatan yang bagus seperti ini." Patua Sidong dan juga 5 tetua yang lain, wajah mereka kali ini sangat jelek ketika melihat ke arah Xiao Diao. Sementara kemarahan juga telah muncul di mata mereka, karena mereka semua memiliki reputasi yang cukup bagus di wilayah Suan Timur. Dan selama ini, tidak ada satu orang pun yang berani memandang rendah mereka. Tidak lama kemudian, Patua Sidong pun berkata, "Anak muda, bukankah kamu terlalu membual? Dan apakah kamu tidak takut tersedak sampai mati oleh kata-katamu sendiri?" Mendengar hal itu, Xiao Diao pun tersenyum dengan penuh ejekan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia pun menjawab, "Kakek Martin tersedak sampai mati. Kamu benar-benar sampah yang berpikir bahwa dirimu itu memiliki kekuatan yang terlalu tinggi." Mendengar hal itu, Patua Sidong pun tertawa. Dia lalu mengatakan, "Baguslah kalau begitu. Aku benar-benar tertarik untuk mengetahui kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk berurusan dengan kita berenam. Ayo, kita serang dia." Setelah kata-kata dari Patua Sidong ini terdengar, 5 orang yang berada di sampingnya, mereka segera menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya kekuatan Yuan tanpa batas segera dikeluarkan dari dalam tubuh mereka yang pada saat ini telah bergemuruh untuk melakukan serangan ke arah Xiao Diao. Dan tubuh Xiao Diao yang masih mengambang di langit ketika melihat serangan dari 6 orang itu, dia hanya tersenyum dingin. Tidak lama kemudian Xiao Diao melambaikan lengan bajunya dan api berwarna ungu hitam kini telah menyebar keluar. Hal itu segera berubah menjadi penghalang yang menutupi seluruh tubuh dari Xiao Diao, yang kemudian bebeng, serangan dari ke-6 Patua gerbang Yuan itu kali ini benar-benar menghantam penghalang api milik Xiao Diao, yang akhirnya serangan itu benar-benar menghilang dan terbakar oleh api ungu hitam milik Xiao Diao. Ketika melihat hal ini, Xiao Diao pun tersenyum lalu berkata, "Hanya itu kemampuan kalian?" Wajah dari Patua Sidong dan juga 5 tetua lainnya kini benar-benar sangat jelek. Bahkan serangan gabungan mereka tidak bisa mematahkan pertahanan dari Xiao Diao. Bahkan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna tidak akan pernah bisa menghilangkan serangan gabungan seperti itu. Hal ini membuat Patua Sidong berkata dalam hati, siapa sebenarnya pemuda tampan ini? Dia benar-benar kuat. Di sisi lain, keseriusan juga telah terlintas di tatapan mata dari Patua Gile. Sebelum pada akhirnya tanpa sengaja, Patua Gile berkata, orang ini sangat kuat.
Bahkan 6 orang di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan gerbang Yuan tidak bisa menembus pertahanan yang telah dia buat. Patwa Chen Chen yang mendengar kata-kata ini, dia pun segera menganggukkan kepalanya. Dan sebenarnya, Patwa Chen Chen samar-samar mengetahui identitas asli dari Xiao Diao. Makanya dia tidak tercengang ketika Xiao Diao memiliki kekuatan yang sangat menakutkan seperti ini. Karena dia adalah seseorang yang berasal dari suku Martin Langit. Xiao Diao yang masih melayang di langit, raut wajahnya tidak puas dengan kekuatan gabungan dari Patwa Shidong dan juga 5 tetua yang lainnya. Hal itu membuat Xiao Diao berkata, jika hanya kemampuan seperti ini yang kalian miliki, bersiaplah untuk enyah dari dunia. Jangan menjadi cecunguk yang tidak memiliki kemampuan. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Patwa Shidong dan juga 5 tetua gerbang Yuan benar-benar sangat murka karena mereka saat ini di bawah tatapan mata dari banyak orang benar-benar sudah diremehkan oleh seorang pemuda yang tidak tahu dari mana asalnya. Dalam sekejap saja, kejadian ini di masa depan nanti akan membuat tetua dari gerbang Yuan tidak akan memiliki wajah lagi. Dan kemudian Patwa Shidong pun mengatakan, kita harus bentuk formasi Yuan menyelimuti surga. Setelah Patwa Shidong mengatakan hal ini, gelombang energi Yuan benar-benar telah dikeluarkan dari dalam tubuh 6 tetua gerbang Yuan. Fluktuasi energi yang tanpa batas benar-benar telah berubah menjadi formasi yang kali ini terlihat sangat megah dan kekuatannya juga terasa menakutkan. Bahkan banyak orang yang menonton adegan ini, mereka semua menjadi ketakutan. Setelah formasi itu terbentuk, tubuh dari ke-6 tetua kali ini berkumpul pada satu titik. Dan tiba-tiba saja kekuatan dari 5 tetua yang lainnya kini telah mereka salurkan dan masuk ke dalam tubuh Patwa Shidong. Hal itu dengan segera membuat Patwa Shidong, aura di dalam tubuhnya telah bertambah dan menjadi berlipat ganda. Karena formasi ini sebenarnya adalah meminjam kekuatan orang lain untuk dipakai dalam kekuatannya sendiri. Tatapan mata dari Patwa Kile sekarang juga telah berubah menjadi sedikit serius ketika melihat formasi ini, yang kemudian Patwa Kile berkata, itu adalah formasi Yuan menyelimuti surga yang terkenal dari gerbang Yuan. Formasi itu bisa meminjam kekuatan dari beberapa orang untuk digunakan pada satu orang yang berada di pusat formasi. Meskipun orang yang menerima kekuatan Yuan itu akan sedikit terluka, tapi kekuatannya juga akan meningkat dengan sangat pesat. Patwa Chen Chen kemudian menimpali. Penggabungan kekuatan Yuan dari 6 orang membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi di antara mereka. Dan orang tua itu, mereka sebenarnya memang memiliki beberapa kemampuan. Namun teman Lindong itu juga bukanlah orang yang bisa dihadapi dengan mudah. Dan aku yakin orang tua dari gerbang Yuan itu tidak akan bisa mengalahkan teman Lindong, bahkan setelah mereka menggunakan kartu traf terkuat mereka. Sebuah gelombang kekuatan Yuan yang benar-benar ekstrim kini telah berada di dalam tubuh dari Patwa Shidong. Tatapan matanya terlihat gelap dan dingin ketika melihat ke arah Xiao Diao. Tidak lama kemudian Patwa Shidong membentuk sebuah segel, lalu dia berkata, segel penakluk surga. Dan kini sosok cahaya yang ukurannya beberapa ratus kaki di langit telah benar-benar keluar, dan hal itu membuat seluruh tempat ini menjadi bergetar. Pada akhirnya cahaya itu berubah seperti meteor raksasa yang kini menuju ke arah Xiao Diao di hadapan mata banyak orang. Ketika melihat hal ini, Xiao Diao pun tersenyum, lalu dia berkata, sekarang kekuatanmu adalah sesuatu yang sedikit pantas untuk aku lihat. Dan sepertinya ini adalah kekuatan terakhirmu. Setelah mengatakan hal ini, Xiao Diao mulai mengepalkan tangannya dan api hitam keunguan juga telah menyapu. Hal itu langsung berubah menjadi sepasang sayap kelelawar yang benar-benar besar dan warnanya ungu hitam yang lebarnya hampir 1000 kaki. Ketika sayap ini sudah terbentuk, sebuah angin yang kencang tiba-tiba saja meletus dan membuat ruang dimensi di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tidak lama kemudian, sayap milik Xiao Diao itu kali ini telah mengepak. Hal itu langsung merobek ruang dimensi dan dengan keras menampar segel cahaya raksasa di bawah tatapan mata banyak orang. Dan akhirnya dar.
segel raksasa itu benar-benar retak oleh hantaman sayap kelelawar milik Xiao Diao. Setelah itu, segel raksasa benar-benar hancur berkeping-keping dan menimbulkan ledakan yang keras. Pada saat segel ini telah hancur, Patwa Sidong dan juga 5 tetua gerbang Yuan yang lainnya wajahnya berubah menjadi pucat dan mereka segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Kali ini, sebuah teror yang mengerikan terlintas di mata mereka. Banyak orang kemudian berkata, kekuatan gabungan yang mengerikan dari 6 orang tetua gerbang Yuan bahkan tidak bisa bertahan melawan satu pukulan pemuda itu. Tidak lama kemudian, api berwarna ungu kehitaman yang benar-benar menakutkan dan membawa kekuatan yang mengamuk kali ini telah menghantam tubuh dari Patwa Sidong dan 5 tetua yang lainnya. Pada akhirnya, ke-6 tetua gerbang Yuan itu telah dipukul mundur dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan ketika mereka meluncur ke tanah, darah pun telah bercucuran dari dalam tubuh mereka. Aura mereka semua juga dengan cepat kali ini telah melemah. Jelas hal itu menunjukkan bahwa 6 tetua gerbang Yuan menderita luka yang serius dan ini adalah kekalahan total. Patwa Sidong kali ini sambil menyikat darah di sudut mulutnya, dia pun berteriak dengan keras, "Kau jangan terlalu senang dulu saat ini. Kamu telah menyinggung gerbang Yuan kita. Di wilayah Suan Timur ini tidak akan ada tempat yang aman untukmu. Meskipun kita berenam bukan lawanmu, tapi gerbang Yuan masih memiliki banyak ahli dengan kekuatan menakutkan. Dan cepat atau lambat, kamu akan menyesalinya." Mendengar hal itu, tatapan mata Xiao Diao pun menyipit. Lalu dia mengatakan, "Kalian terlalu berisik." Niat membunuh yang besar kini telah terpancar dari tatapan mata Xiao Diao. Pada akhirnya, Xiao Diao pun melancarkan pedang dari sayap ungu hitamnya. Dan kali ini, serangan itu akan dengan cepat menebas kepala dari 6 tetua gerbang Yuan. Pada saat ini Xiao Diao benar-benar berencana untuk membunuh mereka berenam. Hal itu membuat raut wajah dari Patwa Sidong dan 5 tetua yang lain benar-benar cukup ketakutan. Dan Patwa Sidong pun kali ini berteriak, "Semuanya, cepat kita mundur!" Namun pada saat ini Patwa Sidong dan juga 5 tetua baru menyadari bahwa ruang di sekitar mereka telah terkunci oleh kekuatan milik Xiao Diao. Mereka pun hanya bisa mengangkat kepala ketika melihat serangan milik Xiao Diao benar-benar akan menebas kepala mereka. Lindong yang juga menyaksikan hal ini, tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong segera menyipit karena dia merasakan sesuatu yang telah muncul di hadapan dari Patwa Sidong dan juga 5 tetua yang lainnya. Akhirnya, ruang di depan 6 tetua gerbang Yuan kini telah mulai terdistorsi. 1 detik kemudian, sebuah tangan yang ramping telah terulur dari dalamnya. Dengan 1 jentikan jari saja, sebuah fluktuasi energi yang tidak terlihat pun menyebar dan secara langsung telah memaksa kembali serangan dari Xiao Diao. Melihat hal ini, ekspresi muram pun muncul di wajah Xiao Diao. Lalu dia berkata, "Siapa itu?" Setelah berkata seperti itu, tatapan mata dari Xiao Diao terpaku pada ruang yang terdistorsi di depan Patwa Sidong dan juga yang lainnya. Dan suara yang acuh tidak acuh kini telah terdengar dari dalam ruang terdistorsi. "Haha, sejak kapan wilayah Suan Timurku menjadi wilayah dari suku Martin Langit? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu meremehkan gerbang Yuanku?" Setelah suara ini muncul, detik berikutnya sosok Pak Tua perlahan keluar dari dalamnya. Begitu Pak Tua ini muncul, seolah-olah langit dan bumi berubah menjadi kegelapan. Fluktuasi energi yang seperti ini menyebabkan banyak orang sangat ketakutan. Sementara Ling Qingsu yang berada di pavilion, ketika melihat sosok tua itu berjalan dari dalam ruang dimensi, dia pun hanya bisa menahan nafasnya. Lalu Ling Qingsu pun berkata, "Sebenarnya itu adalah..." Dan wanita cantik yang ada di samping Ling Qingsu, dia pun mengepalkan tangannya dengan erat sebelum pada akhirnya melanjutkan kata-kata dari Ling Qingsu. Dia adalah salah satu dari 3 kepala sekte gerbang Yuan, Ren Yuanxi.
Sosok orang tua kali ini telah keluar dari ruang dimensi sebelum pada akhirnya dia melayang di udara dan tidak ada fluktuasi energi Yuan yang memancar dari dalam tubuhnya. Namun samar-samar, sebuah tekanan yang menakutkan bisa dirasakan oleh banyak orang di tempat ini. Seluruh kota dalam sekejap saja berubah menjadi sangat sunyi dan senyap karena banyak orang di tempat ini tidak ada satupun yang tidak mengenal sosok yang baru saja muncul. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan sebuah keseriusan dan juga kengerian ketika melihat sosok itu. Keheningan ini telah bertahan dalam beberapa menit sebelum pada akhirnya sebuah suara berkata, "Itu adalah Ren Yuanxi." Tidak ada satupun orang di tempat ini yang mengira bahwa seorang yang berdiri di puncak wilayah Xuan Timur akan benar-benar muncul di tempat ini. 3 kepala sekte gerbang Yuan di wilayah Xuan Timur, mereka dianggap sebagai ahli tingkat atas, dan biasanya sebagian besar waktu mereka dihabiskan dalam pelatihan yang tertutup. Bahkan untuk melihat sosok-sosok ini akan sangat sulit. Tapi sekarang banyak orang tidak pernah menduga mereka benar-benar akan melihat langsung sosok dari Ren Yuanxi. Di sisi lain, ekspresi di wajah dari Patua Gile dan juga 3 tetua yang lainnya kali ini telah berubah sangat jelek karena di hadapan Ren Yuanxi, kekuatan dari Patua Gile dan juga yang lainnya bahkan tidak akan berguna. Dan para murid dari sekte Dao, kali ini mereka juga terlihat cukup panik karena Ren Yuanxi adalah seseorang yang dianggap sebagai legenda, dan murid-murid sekte Dao bisa merasakan teror yang benar-benar menakutkan. Kali ini Ying Xiaoxiao, ekspresi wajahnya juga sangat jelek, lalu dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sebuah kegelisahan juga telah muncul di dalam hati Ying Xiaoxiao. Sementara Huan Huan yang ada di samping Ying Xiaoxiao kali ini segera berkata, "Kakak," karena pada saat ini sebuah kekhawatiran juga tidak bisa disembunyikan dari raut wajah Huan Huan. Ying Xiaoxiao pun menggelengkan kepalanya, lalu dia mencoba menghibur Huan Huan. "Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa." Sementara Lindong juga telah mengepalkan tinjunya dengan erat ketika melihat kemunculan dari Ren Yuanxi. Dan kali ini Lindong pun berkata, orang itu telah benar-benar menemukan identitas asli dari Xiao Diao hanya dengan sekali pandang. Xiaoyan yang ada di samping Lindong, tatapan matanya kali ini terlihat tegas ketika melihat patua Ren Yuanxi, dan bulu-bulu halus di tubuh dari Xiaoyan semuanya telah berdiri karena dia merasakan perasaan bahaya yang tidak terlukiskan. Senyum di wajah tampan dari Xiaodo kali ini telah menghilang sepenuhnya. Dia pun menatap patua Ren Yuanxi dengan tatapan mata yang tajam. Lalu Xiaodo pun berkata, "Ren Yuanxi, aku tidak pernah menyangka bahwa iblis tua sepertimu akan benar-benar datang ke tempat ini." Sementara Patua Sidong dan juga 5 tetua gerbang Yuan yang berada di belakang Ren Yuanxi, mereka buru-buru berlutut. Dan dengan nada suara yang ketakutan, mereka pun berkata, "Kepala sekte, mohon maafkan kami karena kami tidak bisa menyelesaikan tugasmu." Mendengar hal itu, Patua Ren Yuanxi pun tertawa. Dia pun memberikan isyarat tangan sambil berkata, "Kalian pada saat ini telah bertemu dengan seseorang yang berasal dari suku Martin Langit, dan kalian memang bukan tandingannya." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Patua Ren Yuanxi melihat ke arah Xiao Diao, dan sekali lagi dia berkata, "Kau harus tahu tentang dendam yang besar antara suku Martin Langit dan juga gerbang Yuanku. Oleh karena itu, aku sangat penasaran kenapa kamu masih memiliki keberanian untuk membunuh anggota gerbang Yuanku di wilayah Xuan Timur." Mendapatkan perkataan seperti itu, Xiao Diao pun hanya tertawa dingin. Lalu dia berkata, "Aku bisa membunuh siapapun yang aku mau. Dan kenapa aku harus ketakutan untuk melakukan hal itu? Di sisi lain, kamu hanyalah orang tua yang beraninya bersembunyi di wilayah Xuan Timur ini. Aku benar-benar penasaran, apakah kamu bisa menunjukkan kesombonganmu ketika meninggalkan wilayah Xuan Timur?" Mendengar hal itu, Patua Ren Yuanxi pun tertawa. Lalu dia berkata, "Kata-katamu memang benar. Bahkan aku tidak akan bisa dengan mudah
pergi ke kota iblis. Tapi bagaimanapun juga, tempat ini adalah Suan Timur kawasanku. Karena kamu telah muncul di wilayah Suan Timur, jangan harap kamu bisa pergi lagi. Mendengar perkataan dari Patua Ren Yuanzi, tatapan mata dari Xiao Diao berubah menjadi sangat dingin dan tubuhnya samar-samar telah bergerak. Kemudian api hitam keunguan benar-benar telah menutupi langit dan menyebar dengan luas. Ketika melihat hal ini, Patua Ren Yuanzi pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Aku bisa merasakan bahwa kekuatanmu seharusnya tidak hanya sebatas ini. Dan seharusnya kamu sekarang belum memulihkan semua kekuatanmu. Saat ini kamu bukan tandinganku." Ketika Patua Ren Yuanzi mengucapkan kata-kata ini, Xiao Diao pun hanya terdiam dan tidak membantah, karena dia juga telah paham dengan baik. Jika Xiao Diao bisa mendapatkan kekuatan puncaknya pada saat ini, dia akan bisa bertarung secara seimbang dengan Patua Ren Yuanzi. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Patua Ren Yuanzi segera berbalik ke arah Lindong. Dia tersenyum lalu berkata, "Kamu pasti adalah orang yang telah membunuh 500 murid gerbang Yuanku, dan kamu adalah Lindong." Mendengar kata-kata ini, tatapan mata dari Lindong segera menajam, dan senyum dari Patua Ren Yuanzi seolah-olah bisa menembus jiwa Lindong. Setelah itu, Patua Ren Yuanzi kembali tersenyum, lalu dia berkata, "Bocah kecil, kamu benar-benar kejam. Niat membunuhmu terlalu besar, dan kamu harus ikut denganku pergi ke gerbang Yuan supaya aku bisa menekan niat membunuhmu itu. Setelah itu, aku akan membiarkan Ying Kuanzi datang ke gerbang Yuan untuk menjemputmu." Mendengar ucapan dari Patua Ren Yuanzi, Lindong pun segera menjawabnya, "Anda adalah kepala sekte gerbang Yuan yang terhormat. Tapi kenapa Anda tidak bisa memperlakukan sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh 8 sekte super?" Patua Ren Yuanzi pun tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan, "Hah? Aturan? Aturan soal apa? Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, maka kamu bisa mengubah aturan itu sesuka hatimu. Dan aturan yang telah kamu sebutkan itu tidak memiliki kekuatan di mataku. Karena itu, kamu tidak boleh mencoba menggunakan taktik seperti ini untuk menghentikanku membawamu ke gerbang Yuan. Bocah, ayolah, ikutlah denganku ke gerbang Yuan. Biarkan Ying Kuanzi secara pribadi menjemputmu setelah ini." Setelah mengatakan kata-kata itu, Patua Ren Yuanzi pun segera melambaikan lengan bajunya, dan ruang yang ada di sekitar Lindong tiba-tiba saja mulai terdistorsi. Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan kali ini telah muncul dari dalam ruang dimensi. Dan pada akhirnya, beng! Ketika kekuatan itu akan mengenai tubuh dari Lindong, sebuah api hitam keunguan menyebar di langit, lalu menabrak ruang dimensi yang terdistorsi di hadapan Lindong, dan hal itu segera menghancurkannya. Kekuatan ini adalah milik Xiao Diao. Dia pun segera menatap ke arah Patua Ren Yuanzi, lalu berkata, "Kakek Martin ini tidak setuju. Kamu menyentuhnya." Mendengar hal itu, Patua Ren Yuanzi pun tertawa dengan acuh tidak acuh. Lalu dia mengulurkan 5 jarinya ke arah Xiao Diao sambil berkata, "Aku sudah mengatakan hal ini sebelumnya padamu, bahwa kamu saat ini bukan tandinganku." Sebuah pilar cahaya yang besar kini telah berubah menjadi sebuah penjara yang kemudian menjebak Xiao Diao di dalamnya. Merasakan tubuhnya telah terjebak di dalam pilar cahaya dari Patua Ren Yuanzi, sebuah api hitam keunguan dengan gila-gilaan kini telah menyebar dari dalam tubuh Xiao Diao, kemudian menutupi langit. Dan gelombang demi gelombang kini telah menghantam penjara pilar cahaya dari Patua Ren Yuanzi. Namun hal itu tidak bergeming sama sekali, seolah-olah kekuatan Xiao Diao tidak berguna sama sekali. Ketika menyadari hal ini, tiba-tiba saja Xiao Diao mengeluarkan raungan yang tajam, dan api hitam keunguan yang sangat mengerikan juga langsung meletus dari dalam tubuh Xiao Diao. Hal itu segera berkembang dengan pesat, pada akhirnya menyelimuti seluruh area ini.
dan seekor binatang raksasa yang aneh yang ukurannya 1000 kaki tiba-tiba saja muncul di langit, seolah-olah akan segera menghancurkan bumi. Banyak orang yang melihat hal ini, tatapan mata mereka terlihat terkejut dan juga ketakutan, karena sebenarnya ini adalah tubuh asli dari Xiao Diao. Xiao Diao yang telah menggunakan tubuh aslinya, hal itu benar-benar sangat besar, sementara cahaya keemasan yang samar juga tampak berkilau di sayap kelelawar hitam ungu raksasa. Semua orang yang berada di dalam kota iblis yang unik, mereka pun terlihat kaget lalu berkata, apakah itu adalah iblis Martin Langit? Karena sebagai salah satu penguasa dari dunia binatang iblis, seorang dari suku Martin Langit jarang terlihat di wilayah Xuan Timur. Namun reputasi mereka benar-benar terkenal di tempat ini. Tatapan mata dari Patua Ren Yuanxi ketika melihat sayap milik Xiao Diao yang telah memiliki cahaya keemasan, dia pun tersenyum dan dengan lembut berkata, sayap iblis emas keunguan. Sepertinya kamu bukan suku Martin Langit biasa. Tidak apa-apa. Beberapa ahli yang kuat dari gerbang Yuanku telah mati di tangan suku Martin Langit, dan saat ini aku akan menagih hutang dari tanganmu. Ketika Xiao Diao sudah menunjukkan bentuk aslinya, kekuatannya saat ini meningkat dengan pesat. Sebuah cakar raksasa tiba-tiba saja menabrak pilar cahaya yang mengurungnya, dan api ungu hitam menyapu. Pada akhirnya, blar. Penjara cahaya yang diciptakan oleh Patua Ren Yuanxi benar-benar hancur. Dan kali ini Xiao Diao pun terbang ke langit. Sayap raksasanya memenuhi seluruh tempat ini. Bahkan api hitam keunguan dengan gila-gilaan juga telah membakar tubuh Xiao Diao. Dari kejauhan, Xiao Diao mirip seperti dewa iblis. Tidak lama kemudian Xiao Diao pun meraung dengan keras. Aura yang brutal kini juga telah terpancar dari dalam tatapan mata Xiao Diao. Setelah itu dia mengepakkan sayapnya, dan api ungu hitam telah berkumpul menjadi tornado api yang besarnya ribuan kaki. Suhu panas segera naik di tempat ini, dan banyak orang segera menatap dengan mata yang kaget, karena mereka berpikir bahwa pertempuran di dalam level ini sangat jarang terjadi di wilayah Xuan Timur. Patua Ren Yuanxi yang melihat tornado api yang besar, dia pun tersenyum lalu merentangkan tangan sambil berkata, sudah bertahun-tahun aku tidak bertarung dengan suku Martin Langit. Kali ini aku akan bermain-main denganmu. Setelah mengatakan hal ini, sebuah kekuatan besar telah dikeluarkan dari dalam tubuh Patua Ren Yuanxi, dan sebentar lagi pertempuran yang benar-benar epik akan segera meletus. Tidak lama kemudian Xiao Diao pun kembali mengepakkan sayap kelelawar raksasanya, dan hal itu membuat tornado api semakin besar dan berisi kekuatan penghancur. Hal itu segera menuju pada Patua Ren Yuanxi yang ada di depan sana. Kali ini Patua Ren Yuanxi hanya terdiam, dan dia tertawa kecil ketika melihat serangan dari Xiao Diao. Segera setelah itu, Patua Ren Yuanxi menggelengkan kepalanya, dan tangannya mulai mengepal dengan ringan. Kekuatan alam di tempat ini langsung menyatu dengan kecepatan yang sangat menakjubkan, sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi jari kristal raksasa berukuran ratusan kaki di tangannya. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan juga telah melilit di sekitar jari raksasa itu, karena sebenarnya kekuatan yang terpancar dari jari raksasa milik Patua Ren Yuanxi itu merupakan gabungan dari energi yin, energi yang, energi kehidupan, dan juga energi kematian. Hal itu membuat jari raksasa benar-benar memiliki fluktuasi yang sangat merusak. Wajah dari Patua Gile dan juga 3 tetua yang lainnya pun terkejut ketika mereka menatap jari kristal raksasa di tangan Patua Ren Yuanxi, sementara teror juga telah memenuhi tatapan mata mereka. Patua Gile pun lalu berkata, itu adalah kekuatan fusi hidup dan mati, dan sebenarnya hampir menyentuh reinkarnasi. Ren Yuanxi, sebenarnya dia telah berada di tahap samsara.
Di sisi lain, Lindong juga telah mengepalkan tinjunya dengan erat dan kegelisahan kini telah muncul di dalam hati Lindong karena dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan menjadi sangat rumit. Di sisi lain, kekuatan dari Patuaren Yuanzi juga terlalu kuat. Bahkan Lindong bukan apa-apa di hadapannya. Meskipun Xiao Diao kali ini telah menggunakan tubuh aslinya, tapi dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatan aslinya. Dan akhirnya, blar! Jari kristal raksasa kali ini telah benar-benar bertabrakan dengan tornado api milik Xiao Diao. Pada saat tabrakan ini terjadi, dunia pun seolah-olah berguncang dengan hebat dan seluruh kota iblis kali ini telah benar-benar bergetar seolah gempa bumi yang besar telah mengguncang tempat ini. Beberapa gedung yang tinggi tiba-tiba saja langsung hancur akibat tabrakan kekuatan yang mengerikan dari Xiao Diao dan Patuaren Yuanzi. Di bawah tekanan dari jari kristal raksasa, tornado api milik Xiao Diao perlahan-lahan telah runtuh dan kemudian berubah menjadi hujan api yang jatuh ke bumi. Setelah mematahkan serangan yang menakutkan dari Xiao Diao, Patuaren Yuanzi pun tertawa samar. Lalu dia berkata, "Aku sudah berkata padamu sebelumnya, kamu saat ini bukan tandinganku. Jika kamu berada dalam kekuatan puncakmu, mungkin kamu bisa melawanku dengan mudah. Tapi saat ini, kamu harus sadar dengan kondisimu." Mendengar hal ini, tiba-tiba saja Xiao Diao pun meraung. Lalu dia berkata, "Kamu baru saja melangkah ke tahap samsara. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu adalah ahli yang memiliki kekuatan reinkarnasi?" Setelah mengatakan hal ini, api ungu kehitaman benar-benar telah menelan seluruh tubuh Xiao Diao. Pada akhirnya, saat ini Xiao Diao membentuk sebuah meteor raksasa yang secara eksplosif menembak ke arah Patuaren Yuanzi dari segala arah. Melihat serangan dari Xiao Diao itu, Patuaren Yuanzi hanya mengangkat kepalanya dan memandang meteor raksasa dengan acuh tidak acuh. Tidak lama kemudian Patuaren Yuanzi melambaikan dengan bajunya. Ruang di hadapannya pada saat ini langsung terdistorsi dan sebuah retakan lubang dimensi kini telah muncul yang besarnya ribuan kaki. Banyak meteor yang diciptakan oleh Xiao Diao sekarang telah menabrak lubang dimensi sebelum pada akhirnya hal itu meledak ketika masuk ke dalam lubang dimensi itu. Dan gelombang api yang panas kini telah benar-benar menyebar di langit. Bentrokan ini membuat banyak orang yang berada di tempat ini sangat tercengang. Kemampuan dari Patuaren Yuanzi yang bisa membuka ruang dimensi dan melahap kekuatan milik Xiao Diao membuat semua orang merasa menggigil. Mereka pun lalu berkata dalam hati, apakah ini adalah kekuatan dari seorang ahli kelas atas dunia? Tidak lama kemudian Patuaren Yuanzi yang masih mengambang di udara, dia segera melambaikan telapak tangannya. Sebuah energi besar kini juga langsung terbentuk dari kekuatan hidup dan mati. Yang kemudian Patuaren Yuanzi pun berkata, bentuk dunia hidup dan mati. Kekuatan itu langsung berubah menjadi penghalang cahaya raksasa yang lebarnya puluhan ribu kaki. Dan sekarang hal itu telah benar-benar menjebak tubuh dari Xiao Diao. Xiao Diao yang telah berada di dalam dunia hidup dan mati segera mengeluarkan energi hitam keunguan untuk menghancurkan dunia itu. Tapi kekuatan dari Xiao Diao pada saat ini benar-benar tidak bisa menembus penghalang yang telah diciptakan Patuaren Yuanzi. Ketika melihat hal ini, Patuaren Yuanzi pun tersenyum tipis. Lalu dia berkata, suku Martin Langit, tetap tenang dan diamlah di tempat itu. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Patuaren Yuanzi melihat ke arah Lindong. Lalu dia berkata, satu atau dua talenta muda yang mengerikan sesekali akan muncul di dalam sektor Dao. Shoutong saat itu adalah salah satunya, dan sekarang kamu juga salah satunya. Haha, bagaimanapun kamu bahkan lebih kejam daripada Shoutong, karena kamu benar-benar telah membunuh ratusan murid elit dari gerbang Yuanku. Aku benar-benar tidak tahu metode apa yang kamu gunakan, dan apakah kamu terlalu berani
Ataukah kamu terlalu bodoh? Mendengar kata-kata itu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi suram. Ia segera melihat ke arah Xiao Diao yang sekarang sudah terperangkap di dalam dunia hidup mati yang diciptakan oleh Pak Tua Ren Yuanxi. Hal ini membuat Lindong segera mengepalkan tinjunya dengan erat. Sementara Pak Tua Ren Yuanxi, dia masih tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Bocah kecil, ikutlah denganku ke gerbang Yuan. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Yang akan aku lakukan hanyalah menghancurkan kultivasimu. Setelah itu selesai, maka aku akan membiarkan Ying Kuanxi membawamu kembali ke sektor Dao." Pak Tua Chen yang mendengar perkataan dari Pak Tua Ren Yuanxi, dia pun segera berteriak, "Kepala sektor Ren Yuanxi, bukankah tindakanmu itu terlalu berlebihan?" Mendengar kata-kata itu, Pak Tua Ren Yuanxi pun dia tertawa lalu mengatakan, "Haha, berlebihan." Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Ren Yuanxi mengabaikan Pak Tua Chen. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan menyebabkan ruang di sekitar Lindong sekarang sudah mulai terdistorsi. Raut wajah dari Pak Tua Chen dan juga 3 tetua yang lainnya kini telah berubah dengan cepat. Mereka berempat langsung meluncurkan serangan dengan energi Yuan tidak terbatas ke arah Pak Tua Ren Yuanxi. Namun Pak Tua Ren Yuanxi tidak memperhatikan serangan gabungan dari tetua sektor Dao. Dia kali ini hanya menjentikkan jarinya dan sebuah retakan tiba-tiba saja muncul di udara dan langsung menelan semua serangan mereka. Dengan lambaian tangan, sebuah angin kencang yang tidak terlukiskan langsung menyapu 4 tetua dari sektor Dao. Hal ini membuat pertahanan dari Pak Tua Chen dan juga yang lainnya langsung hancur dan mereka segera memuntahkan darah. Lalu tubuh mereka terpental dengan cara yang cukup menyedihkan. Xiaoyan yang berada di samping Lindong ketika melihat 4 tetua dari sektor Dao tidak bisa menangani kekuatan dari Pak Tua Ren Yuanxi, dia pun segera meraung ke langit dan tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam meletus. Kemudian Xiaoyan berubah menjadi harimau hitam raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Energi cahaya hitam yang sangat brutal saat ini keluar dari dalam mulut Xiaoyan dan hal itu segera meledak ke arah Pak Tua Ren Yuanxi. Ketika melihat hal ini, Pak Tua Ren Yuanxi sedikit terkejut. Lalu dia berkata, "Oh, ternyata kamu berasal dari suku harimau iblis." Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Ren Yuanxi pun menjentikan jarinya dan kekuatan dari Xiaoyan langsung dihancurkan. Sebelum pada akhirnya hal itu segera mengenai tubuh dari Xiaoyan dan Xiaoyan pun berteriak dengan cukup keras. Pak Tua Ren Yuanxi kembali melihat ke arah Lindong yang sekarang sudah terjebak di dalam ruang yang terdistorsi. Dan Pak Tua Ren Yuanxi kali ini berkata, "Sudahlah, menyerah saja. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Pak Tua Ren Yuanxi segera mengepal. Ruang terdistorsi yang telah menjebak Lindong sepertinya akan segera runtuh dan energi yang tidak terbatas tampaknya berniat menghancurkan tubuh Lindong menjadi debu. Di sisi lain, Lindong yang telah melihat Pak Tua Chen, Xiaoyan dan juga yang lainnya terluka, dia pun terlihat sangat marah lalu berteriak, "Ren Yuanxi, kamu benar-benar orang tua jabingan." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melakukan tinjuan pada ruang terdistorsi yang telah menjebak dirinya. Kekuatan Yuan gila-gilaan benar-benar telah mendarat di dalam ruang terdistorsi, seolah-olah Lindong berusaha untuk menghancurkannya. Melihat hal ini, Pak Tua Ren Yuanxi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kekuatan semut." Lindong yang masih berusaha menghancurkan ruang terdistorsi menggunakan tinjunya. Kali ini garis darah mulai muncul di tubuh dari Lindong dengan cukup tirani dan seolah-olah Lindong tidak merasakan sakit sama sekali. Matanya kali ini telah berwarna merah, sementara tinjunya terus menghantam ruang yang terdistorsi. Rasa sakit yang benar-benar hebat membuat telinga dari Lindong berdenging secara bertahap. Sementara darah segar juga terus menetes dari dahi, mata, dan juga tubuh Lindong. Hal ini sekali lagi membuat tubuh dari Lindong dipenuhi dengan darah. Dan tiba-tiba saja
Batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuh Lindong kali ini mulai bergetar. Selanjutnya, sebuah energi yang aneh secara diam-diam mulai dilepaskan. Lindong yang masih secara gila-gilaan meninju ruang yang terdistorsi. Tiba-tiba saja, krak! Suara retakan pun terdengar di langit. Banyak tatapan mata orang-orang di tempat ini segera terfokus pada retakan yang telah muncul di ruang terdistorsi akibat tinjuan dari Lindong. Dan orang-orang itu pun kali ini berkata, segel dari Ren Yuanzi sebenarnya telah dirusak oleh Lindong. Ekspresi terkejut juga telah muncul di raut wajah dari 6 tetua gerbang Yuan. Sementara Pak Tua Ren Yuanzi, wajahnya yang sejak tadi tersenyum, kali ini senyumnya telah menghilang karena dia tidak percaya bahwa segel yang telah dia bentuk untuk mengurung Lindong sebenarnya bisa dibuat retak seperti itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Pak Tua Ren Yuanzi mengetahui bahwa segelnya yang benar-benar kuat bisa dibuat retak oleh Lindong yang hanya berada di tahap nirwana ke-8. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.